Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa biwala wa man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في نيتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حينا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أموالنا ورزقنا على بركة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم آمين. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam ini kembali kita bermajlis guna menyambung pembahasan daripada kitab Al-Kasb yang disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah wa nafa'allahu bihi wa bihi. Mohonkan taufik dari Allah agar membukakan kunci-kunci ilmunya untuk kita, ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Baik, malam ini kita membuka di halaman 192 di dalam tempat yang ada naskah dari para kami, di mana kami bisa menerangkan kita akan masuk kepada inti dari apa yang diinginkan oleh Imam Muhammad bin Hasan dari kitab Al-Kasb. Untuk mengingatkan kita sedikit bahwa bahasan-bahasan terdahulu menerangkan kepada kita tentang makna dari kasab, makna dari bekerja mencari yang halal, kemudian macam-macam pembagiannya, kemudian hukumnya, dan tujuannya, bahwa tujuan dari kita mencari rezeki, bekerja mencari rezeki yang halal itu adalah untuk menyelesaikan kewajiban kita, tanggungan kita yang memang menjadi yang Allah bebankan, amanah itu di pundak kita. Dan juga tidak lupa bahwa tujuan dari kasab itu adalah untuk menopang segala ketaatan yang Allah ingin hadirkan di muka bumi ini. Bagian dari bab wa ta'awanu 'alal birri wa dan terakhir ada pula kerja yang lebih mulia dari kasab, yaitu kerja menuntut ilmu. Yang kemudian dalam penjelasan kita bahwa antara aktivitas mencari rezeki yang halal dengan aktivitas keilmuan itu harus ada saling mengisi supaya masing-masing mendapatkan kebaikan dari aktivitasnya maksimal sampai kepada tujuannya masing-masing. Jadi kegiatan keilmuan itu hendaknya ditopang oleh aktivitas mencari rezeki. Mencari rezeki pun hendaknya adalah untuk harus ditopang dengan ilmu, ya, dan untuk mengembangkan terus bab-bab ilmu ini di dalam ilmu. Sebab agama ini adalah agama ilmu, dan Imam Ghazali mengatakan bahwa tidak ada ibadah yang lebih tinggi daripada ibadah thalabul ilmu. Sebab seluruh ibadah butuh kepada penuntut ilmu. Maka masuklah kita malam ini ke bahasan berikutnya yang merupakan mulai bagian inti daripada kitab Al-Kasb ini, ya, tentang bagaimana kita hendaknya bekerja mencari rezeki yang halal. Tapi bagian inti ini akan dimulai dengan mendudukkan dasar-dasar kalau tujuan dari kasab itu adalah untuk menuntaskan semua tanggung jawab kita,
kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita berhubungan dengan harta. Apakah itu zakat, apakah itu nafkah, apakah itu di bawah itu mulai ada sedekah, di bawah itu untuk menghubungkan silaturahmi dan seterusnya. Maka yang harus kita pahami dari aktivitas mencari rezeki bukan soal saja mengumpulkan harta, tapi adalah soal bagaimana mengeluarkannya. Ini yang lebih penting. Jadi betapa banyak kita yang mengumpulkan harta, tapi tetap merasa tidak cukup, merasa kurang. Kenapa? Karena cara mengeluarkannya itu tidak pernah dikelola dengan baik dan benar. Standar kebutuhan itu tidak dirujukkan kepada kalimat-kalimat firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, dan bagaimana para ulama memahaminya, sehingga berjalan juga masa, terkumpul juga harta, tapi habis itu tanpa maksimal kebaikan dari harta. Nah, oleh karenanya Imam Muhammad bin Hasan dalam kepentingan yang sangat besar kepentingan pengelolaan harta di bagian pengeluarannya, karena untuk perlu kita ketahui dalam kalau kita bolak-balik membaca Al-Quran tadi, maka arahan Allah tentang cara mengeluarkan harta itu lebih banyak daripada arahan Allah tentang cara mendapatkan harta. Dia ada dua-duanya, tapi yang lebih banyak adalah cara mengeluarkan. Dan bahkan juga standar kepemimpinan laki-laki atas perempuan, wanita, qawwamuna ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu standarnya oleh Allah adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dua sebabnya, satu karena anugerah kekuatan fisik dan kekuatan akal pada diri manusia. Yang kedua adalah karena laki-laki. Yang kedua adalah karena infak yang dikeluarkan oleh kaum dari hartanya. Bukan usaha laki-laki itu untuk mencari harta, tapi dari harta yang dikeluarkan, dari harta yang didapatkan. Dan kita tahu bagaimana orang akan bisa mengeluarkan harta jika dia tidak memiliki harta, tidak mungkin. Tapi yang menjadi fokus perhatian Al-Quran Karim adalah soal bagaimana mengeluarkannya. Karena ini berkaitan dengan mendapatkan. Berkaitan. Kita mencari rezeki itu kan karena terbayang kemana-mana. Sudah terbayang apa yang ingin dipenuhi, baru menggali. Kalau seandainya tidak terbayang apa yang akan dipenuhi, ya akhirnya malas. Seperti di beberapa negara maju yang sudah dijamin oleh pemerintahnya. Belakangan kan seperti Jepang, gitu ya. Beberapa negara di Timur Tengah, negara minyak itu, daya itu kan, generasi mudanya mulai menghadapi krisis semangat bekerja. Kenapa? Karena semua yang dibutuhkan itu sudah nampak keuntungannya. Bahkan tidak perlu lagi kasar, tidak perlu lagi mencari rezeki. Sudah selesai. Orang lahir saja sudah ada jaminan dari negara. Masuk usia sekian tua, itu sudah ada pula lagi jaminan dari negara. Satu sisi bagus tanpa oleh kita, tapi di sini ternyata ada aspek-aspek sosial yang muncul. Hal baru yaitu soal pengangguran dan kemudian kreativitas dalam bekerja. Jadi soal pengeluaran ini sangat menentukan cara bekerja seseorang. Makanya di sini Muhammad bin Hasan mulai menyusunkan itu untuk kita semua. Dari mana kita membahasnya? Benar-benar katakan, beliau Allah mengatakan, "Summa inna Allah Ta'ala khalaqa awlada Adam alaihi salatu wassalam khalqan la taqumu abdanuhum illa bi arba'ati asya." Kemudian setelah penjelasan semua itu, Allah SWT menciptakan anak-anak cucu Adam alaihissalam dalam bentuk satu ciptaan yang tidak akan kokoh berdiri badan tubuh mereka kecuali dipenuhi 4 hal.
soal kebutuhan dasar. Diajarkan kembali oleh Imam Muhammad bin Hasan bagaimana kita harusnya memandang kebutuhan dasar. Yang kita semua kita tahu, tapi perlu kita membaca kembali bagaimana ulama kita mengolah itu, bagaimana ditarik kebutuhan-kebutuhan itu kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kalimat para salafun saleh. 4 hal: at-ta'am wasyarab wal libas, at-ta'am wasyarab wal libas wal kin. 4 hal: makan, minum, pakaian, dan kin, tempat tinggal, masker. 4 hal ini. Pangan, sangat, pakan. Kalau kita kan 3 itu. Di sini pangan itu dibagi 2, makan dan minum. Pernahkah kita benar-benar mempelajari ini? Coba kita lihat. Makan itu bagaimana yang diinginkan? Minum itu seperti apa? Karena itu pengeluaran soalnya. Pakaian itu bagaimana yang di atas minimal itu bagaimana? Sehingga kita tahu ya, bagaimana mengeluarkan harta itu dan tahu berapa yang harus kita cari. Kalau dapat lebih, tahu ketaatan seperti apa yang bisa kita alokasikan. Maka dari sini beliau ajarkan kita satu-satu ya, soal ini. Karena seolah-olah kita ini kadang-kadang urusan makan, minum, pakaian, tempat tinggal ini seolah ini urusan duniawi murni yang agama tidak memberi arahan maksimal misalnya. Justru di sini yang paling maksimal. Kita bandingkan antara cara mencari harta tadi, cara berdagang ya, dengan cara memenuhi yang 4 ini, lebih banyak arahan agama tentang cara memenuhi yang 4 ini. Seolah mencari harta itu sesuatu yang tidak perlu terlalu banyak yang perlu ditujukan kepada manusia. Halal thayyiban selesai ya. Dan betapa kemudian soal yang haram itu kita temukan ya, beberapa ayat itu yang menjelaskan itu sangat tidak banyak yang diharamkan ya. Nah, ada kesannya seperti itu ya. Katakanlah kepada Rasulullah SAW bahwa tidak ada aku dapatkan dari wahyu yang kuterima ya, tentang hal-hal yang diharamkan dalam makanan kecuali berarti kan sedikit. Tidak ada pengecualian itu yang banyak. Pengecualian mesti menunjukkan banyak sedikit. Jadi yang diharapkan itu tidak apa. Tapi perlu benar-benar kita kenali sifat-sifatnya. Nah di sini, mari kita kemudian perhatikan betul bagaimana Allah, Rasul, sahabat mengajarkan kita perkara-perkara yang sering kita sebut, itulah pahaman. Mari kita lihat bagaimana ulama mengembalikan semua 4 kebutuhan pokok itu ke dalam ayat Al-Quran. Amma ta'am, faqala Allah Ta'ala. Adapun soal makanan, ya, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, berfirman di surah Al-Anbiya ayat 8, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah kami jadikan mereka itu tubuh ya, manusia, tidaklah kami cipta manusia itu dalam bentuk tubuh yang tidak memakan makanan. Tidak ada, tubuhnya mesti bentuk makanan ya. Wa ma kanu khalidin, dan mereka itu bukanlah makhluk yang kekal abadi. Artinya apa? Tubuh ini perlu dirawat. Kalau tidak dirawat ya, tidak diberikan asupan makannya yang pas ya, maka lebih cepat dia menghadapi wabahkan mukhalifin. Tidaklah mereka itu diciptakan menjadi makhluk yang kekal. Artinya akan ada masa penghabisannya. Habislah badan itu, suatu saat akan habis, binasa badan itu ya. Tapi Allah ingatkan bahwa badan ini bukanlah tubuh yang layak dulu, bukanlah badan yang tidak makan makanan. Tidak sama kita dengan malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, disuguhkan makanan lalu tidak menyentuhnya, tidak ada keinginan terhadap makanan. Tidak, kita yang
badan, punya jasad yang mau butuh kepada makan. Itu kaidah ada di dalam Al-Quran. Tapi siapa yang memperhatikan ayat itu sebagai satu arahan dari Allah bahwa ternyata ini kaidah kebutuhan dasar manusia, bukan diserahkan kepada manusia untuk memikirkan bahwa makan itu kebutuhan dasar dari Allah sudah gariskan itu dari dalam Al-Quran. Kalau Allah gariskan, berarti itu penting. Ya kan ada di dalam itu, tanah pikir, tidak dibaca itu, tidak terbaca dalam Quran, malah diserahkan kepada kita. Tapi dalam pikir Al-Quran namanya begini, berarti itu penting. Nah, di antara soal makanan itu hal yang penting. Tidaklah kami ciptakan mereka berupa jasad yang tidak mau makan makanan, tapi jasad ini butuh makan. Dan mereka tidak diciptakan menjadi makhluk-makhluk yang lain. Lalu beberapa tempat yang mengatakan guru memerintahkan makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang kami rezeki. Makanya nanti sahabat bertanya, yang baik itu yang mana ya? Gara-gara makanan yang baik itu, maka dicarilah pendapatan yang baik. Maka dia ada pertanyaan, ayul kasbi al-afdal, kerja apa yang atyab, ya, supaya nanti bisa mendapatkan makanan yang atyab, makanan yang terbaik. Karena Allah minta katakan makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada Anda. Itu adalah paham di antara. Lalu tentang syarat tentang minum, maka di sini yang dikutip oleh Muhammad dengan adalah firman Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala hal yang hidup. Ya. Bahwa kehidupan itu bergantung kepada air. Itu dasar. Ya. Jadi jangan biarkan dia hanya muncul kebutuhan kepada minum itu hanya muncul dari pengalaman minum-minum. Tapi dia ternyata juga menjadi perhatian oleh Tuhan kita. Dan disebutkan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Harusnya ini kita gali lagi. Ini bukan sekadar soal melepas dahaga. Bahkan nanti dalam pembahasan ini akan berhubungan dengan akhir, dengan yaumul hisab. Soal apa yang dimakan dan yang diminum itu. Saya setuju itu. Lalu kemudian di ayat-ayat Allah bahkan perintahkan guru washrab, makanlah dan minumlah. Artinya makan minum itu saking perlunya manusia itu, Allah format bahasa itu dalam bahasa perintah. Walaupun nanti ulama membahas bahwa makna dari perintah itu boleh, tapi kan formatnya adalah format fi'il amar, kata kerja perintah. Sebagaimana Allah ketika menginginkan manusia sholat dibuat dalam format kata kerja perintah, aqimus sholat. Kalau di sini walaupun bisa berbeda kandungannya, tapi format dasarnya sama, itu kata kerja perintah. Itu sekurang-kurangnya. Kita tidak akan bicara soal wajibnya makan dan wajibnya minum, karena nanti kita akan bicara itu lebih spesifik tentang kapan makan itu jadi wajib, kapan minum itu jadi wajib. Tapi sekurang-kurangnya ketika Allah perintahkan, berarti Allah memberi perhatian lebih kepada soal makanan dan minum ini. Soal pengeluaran apa yang didapatkan dari pekerjaan. Maka libas, pakaian. Apa kata Allah SWT tentang fungsi libas? Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kalian libas, pakaian. Yang fungsi pertamanya adalah menutupi aurat kalian. Fungsi berikutnya adalah rish, untuk berhias, untuk keindahan. Lalu di tempat lain Allah justru perintahkan pula khudhu zinatakum inda kulli masjid. Disambungkan dengan washrabu, disambung lagi wala tusrif. Ambillah, pakailah pakaian kalian yang terbaik. Ketika kalian masuk masjid, makanlah, minumlah, disuruh. Ya. Disuruh kita berpakaian yang baik, disuruh kita makan yang baik, disuruh kita minum yang baik. Dan dibuat batasannya cuma satu di situ. Wala tusrif, jangan berlebihan. Apakah kita betul-betul membahas mana dia batasnya berlebihan? Apakah kita serahkan saja kepada diri kita masing-masing? Bahwa kan punya waktu beda-beda.
tangki wak kan semuanya. Kebiasaan makan kita kan tidak berbeda-beda. Berarti 100.000 itu tergantung tangki masing-masing itu mulai sendiri. Ataukah memang ada petunjuknya dari Allah dan Rasul tentang 100.000 itu? Tidak mungkin Allah munculkan istilah itu lalu tidak ada petunjuknya. Petunjuk turunan. Nah ini yang sedang diletakkan kembali oleh Imam Al-Ghazali di kitab Masnawi. Suruh berpakaian, disuruh makan, disuruh minum. Setelah disuruh dilarang satu. Disuruh 3 dilarang satu. Yang 3 ini tidak disuruh pun kita akan carikan. Betul betul. Tak disuruh pun Allah mesti kita cari. Ya, orang kalau lagi hijau angkanya mestinya mencari pakaian, mestinya mencari makan, mestinya mencari minum. Tapi Allah suruh tanda penting, tanda ada manusia yang lalai. Ada yang dilalaikan manusia di sini. Soal berpakaian apa ini? Di antaranya itu kalimat itu walatus. So, penting nih, cuma di balik penting itu tolong hati-hati yang satu ini walatus. Karena Allah tidak suka orang-orang yang muslim, orang-orang yang berlebihan. Ketika Allah sudah katakan Allah tidak suka orang yang berlebihan, berarti Allah sudah punya konsep. Ya. Allah sudah turunkan konsep itu kepada Rasulullah SAW tentang mana saja orang-orang yang berlebihan. Kalau bisa kita tekan titik berlebih-lebihan ini, kepada Allah, maka ada banyak yang bisa kita buat kesolehan di kehidupan. Masalahnya kita lemah dalam melihat. Makanya nanti akan ikuti pula ayat tentang wa khuliqal insan dha'ifa. Tempat lain di sisi manusia diciptakan sebagai makhluk yang dhaif. Maka kita butuh panduannya. Dan terakhir adalah soal tempat tinggal, kin. Ya. Karena manusia itu lemah, manusia itu tubuhnya itu tidak siap untuk segala kondisi. Ya. Maka manusia butuh tempat berlindung, kin, tempat tinggal. Dari ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, Imam Muhammad bin Hasan sampai kepada kesimpulan ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus mencari tempat tinggal. Karena kita diorong agar kita bisa melindungi diri kita ini dari kebinasaan. Sementara di tempat lain Allah memerintahkan kita untuk menjaga tubuh kita ini. Alaikum anfusakum, jaga betullah diri kalian. Karena di balik diri yang kokoh, di balik tubuh yang kokoh ini Allah mengharapkan akan hadir ketaatan. Allah harapkan akan terwujudlah kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah itu dengan baik. Gimana orang mau membuat tugas-tugas kekhalifahannya? Bagaimana orang akan memakmurkan bumi sementara jangankan jiwanya, fisiknya jauh. Nah, syukur-syukur jiwanya Pak. Untuk menguatkan jiwa ini butuh effort lebih daripada untuk menguatkan badan. Butuh perjuangan lebih untuk menguatkan jiwa daripada menguatkan badan. Nah, baik, bereskan dulu yang satu-satu ini. Soal menguatkan badan ini penting. Bagaimana kita bisa sempurna sholat kalau fisik kita lemah? Bagaimana kita bisa sempurna puasa kalau kita lemah? Orang-orang lemah dapat rukhsah dari Allah SWT, dapat keringanan. Orang yang dapat keringanan ini, kalau dia orang soleh, maka dia tidak nyaman biasanya dalam ketidaksempurnaan yang seharusnya dia bisa sempurnakan. Wah, biasanya bisa supaya tangan, terus kali itu tidak bisa tangan. Dulu itu mesti ada yang tidak nyaman. Kita biasanya Ramadan puasa, ya. Lalu kondisi sakit, kata dokter tak boleh bagus. Nanti saya ganti bos, kan ada keringanan karena bos. Tapi perasaan enak, puasa semua kita ada puasa. Biasa kita puasa ini tidak puasa. Maka fisik ini perlu diperhatikan betul, dan fisik ini pun akan ditanya Allah SWT. Bagaimana kita memperlakukan? Ya, ini sebelum nanti di
di bab lain bicara tentang bagaimana menumbuhkan kekuatan jiwa. Nah, disitulah kemudian kata Imam Muhammad bin Hasan, karena ada 4 kebutuhan itu. Harusnya kan kita coba pelajari ini dengan baik, sehingga setiap kita bisa memenuhinya dengan baik. Gitu. Tapi apakah semua kita bisa memenuhinya secara pribadi-pribadi keempat ini? Awak perlu baju ini, awak mau beli baju selam. Kan tak? Awak perlu makan ini, awak masak selam. Awak perlu minum ini, awak mencari air selam. Tidak semuanya, bahkan rumah, kita butuh rumah, kita bikin sendiri. Awak belajar sendiri itu tidak. Tapi disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menebar ma'ash, super penghidupan dan kehidupan dibagi oleh Allah kemampuan manusia dalam untuk menyempurnakannya 4 yang masih. Jadi kerajuan-kerajuan yang muncul dalam kehidupan kita sebenarnya untuk menumpahkan. Karena ini jiwa mulanya ini adalah ponggak-ponggaknya kehidupan badan kita. Makan, minum, pakaian dan maka ada orang punya keahlian ya mengurusi pakaian. Di pakaian itu barang kerajuan, di baju barang kerajuan, barang orang dalam bekerja untuk pakaian. Mulai dari bulunya tanaman atau hewan kan gitu. Mulanya sampai jadi banangnya, sampai jadi kainnya, sampai jadi baju. Itu barang kerajuan. Nah, makan dari hulunya, dari tanahnya, dari tumbuhannya, pertaniannya, terus sampai ke muncul. Berapa banyak kerajuan yang dilakukan dan berapa banyak keahlian yang dihadirkan di sini. Tidak satu orang bisa merasakan semua keahlian. Begitu pula tempat tinggal. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Ini kaidah Allah. Oleh karena itulah Allah tinggikan derajat sebahagian kalian dan sebagian yang lain. Ya, agar apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan. Agar satu dan yang lainnya bisa saling, maksud sukhriyan itu bisa saling tompang-menompang. Yang dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya apa? Dalam hadisnya, al-mu'minuna kal-bunyan, orang-orang beriman seperti satu bangunan. Yashuddu ba'du ba'dan. Satu bagian dengan yang lain itu saling menguatkan. Jadi tidak bisa kita hidup dulu untuk memenuhi yang 4 dasar itu kita aja sendiri tidak bisa. Maka Allah bagi ma'ash. Ya, coba kita lihat Allah SWT. Bagaimana Allah mengembangkan sumber-sumber penghidupan. Dan ada ma'ash, orang bakal kasar. Betul? Karena ada kebutuhan, maka ada pekerjaan. Mana begitu? Ada kerajaan bagi kebutuhan, ada kebutuhan bagi kerajaan. Kerjanya dulu atau kebutuhannya dulu? Mana dulu? Kebutuhan dulu. Tidak kerja saja. Karena ada kebutuhan kan? Itu Allah jelaskan konsepnya begitu. Karena ada kebutuhan dasar manusia, maka Allah ciptakan manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda untuk menyempurnakan kebutuhan satu dan yang lainnya. Lalu muncullah di situ pekerjaan, lapangan. Jadi ini adalah soal mengelola kebutuhan. Kebutuhan namanya apa? Pengeluaran. Tapi tinggal luar. Kalau kita bicara apa? Kebutuhan berarti tinggal luar. Pintu masuk tinggal luar. Pintu keluar dulu. Ya. Ditampil. Baru tadi si bulan yang mengelola pintunya. Ya. Pengeluaran bagi sebulan, pemasukan bagi saya kan kita. Betul nggak gitu? Itu sudah diajarkan Allah dari Al-Quran, dari Rasul, dari hadis. Cuma kita tidak susun itu dengan baik. Lalu kita mikir-mikir sendiri. Dari setiap bisnis gitu, biasanya harus sangat memperhitungkan demand. Gitu.
Betul? Pasarnya harus diperhitungkan. Begitu orang bikin bisnis saja, sementara kebutuhan kita tidak ada di daerah itu. Ya. Di daerah tersebut, ya, tidak ada kebutuhan tinggi terhadap pakaian, kain, pakaian. Orang di situ tak mana-mana berpakaian itu serius. Ya. Awal mengenai kain macam-macam jenis-jenis. Sementara dari kita pahami Allah mengajarkan kita itu. Jadi kalau kita bicara kasar, maka kita bicara kebutuhan. Bahkan kebutuhan ini yang harus betul-betul difahami. Bukan bagaimana cara dapat uang itu, kebutuhan itu. Berikutnya maksudnya, ya. Kehebatan Quraisy dalam berdagang itu karena membaca kebutuhan. Hasil yang datang sampai ke negeri Syam tadi, ya. Dia datang ke negeri Syam untuk apa? Membaca kebutuhan. Membaca kebutuhan orang negeri Syam, berdiplomasi, bahwa meyakinkan orang-orang Syam bahwa kami bisa mengantarkan kebutuhan kami. Percayakan kepada kami. Kami siapa? Quraisy. Dia tidak disebut namanya sendiri, Quraisy. Maka seluruh kabilah yang dilewatinya dari Mekah sampai ke Syam, itu di lobinya saja, ditanya saja tentang kebutuhannya. Itulah dia sistem dagang ilahi mereka syaitan. Itu dilanjutkan oleh anak-anaknya ke Yaman, terus ke Irak, terus ke Indonesia. Ketika bawa masuk dari Mekah, dan mereka berdagang bersama-sama, menganalisa kebutuhan seluruh daerah itu bersama-sama, dan memenuhi kebutuhan daerah itu bersama. Maka di Mekah itu pedagang sama. Dan di antara keahlian utama orang adalah diplomasi, melobi, ya. Pedagang kemampuan asal yang harus dimiliki seorang pedagang itu bukan lobby, ya. Lobby itu tidak akan bakar aja kalau tidak mencari demand tadi kan, ada kerja. Keahlian lobby, keahlian dialog, keahlian membaca peluang pasar. Cuma soal membaca kebutuhan, soal memahami kebutuhan itu, dan soal bagaimana kebutuhan itu di kita ditekan, ya, dan biarkan di orang lain, ya kan? Iya Pak ya. Tapi kalau diulang nanya, jawab nanya, lo kebutuhan itu bodoh saja, sama aja kan? Lebih Yahudi kan gitu, dibuat, dimunculkan satu tren, lalu kemudian diarahkan keinginan orang ke situ, ya kan? Diarahkan ya, dengan teknologinya, dengan semua yang mereka miliki dalam dunia informasi media, mereka arahkan keinginan orang kan satu yang dibuatnya itu, sehingga orang merasa butuh ke situ, ya kan? Cuma masalah itu adalah mereka juga naikkan kebutuhan diri mereka. Akhirnya dilakukan. Orang-orang beriman diajarkan Rasul itu cara menekan kebutuhan mereka. Ini yang akan diajarkan Muhammad SAW. Nah, maka kemudian dikatakan, oleh karena itu, karena ayatnya tadi apa? Dikatakan kami tinggikan satu dan yang lain supaya apa? Saling topang menopang. Maka di situ ada orang kaya, di situ ada orang miskin. Apakah hanya orang miskin membutuhkan orang kaya? Tidak. Orang kaya juga membutuhkan orang miskin. Annal faqira yahtaju ila malil ghani. Orang fakir butuh kepada hartanya orang kaya, itu jelas. Tapi orang kaya dan orang kaya wal ghaniya yahtaju ila amalil fakir. Orang kaya butuh pada kerjanya orang fakir. Maka jangan sombong gitu. Orang kaya punya kebutuhan pada orang fakir. Apanya? Kerja. Kalau tidak ada orang-orang yang bekerja, dan biasanya para pekerja itu kelas menengah ke bawah, betul tidak? Tidak ada orang kaya yang bekerja. Karena disuruh kerja. Jadi
ini penting sekali kita memahami posisi-posisi dalam hidup itu, lalu memahami kebutuhan-kebutuhan ini. Ayo kita ya syukur lupa satu dan lain saling menumpang dalam memenuhi kebutuhan. Jangan merasa satu lebih tinggi dari yang lain. Memang dalam titik-titik tertentu nampak lebih tinggi, tapi di sisi lain tidak sulit. Dari orang kaya itu sangat butuh kepada orang miskin. Orang miskin itu butuh kepada orang kaya. Jangan dikatakan yang orang miskin yang butuh kepada orang kaya. Orang kaya butuh. Kok saya orang miskin itu sadar kerja, ya, sehari tidak mau kerja, hilang kalau kaya. Dari pangan kita banyak tuh. Tidak ada orang yang mau di. Nah, kita akan baca dalam sejarah bagaimana dulu Quraisy itu sedikit bagaimana dulu sempat mengalami satu masa pasar mereka tidak diisi oleh orang kaya, tapi yang menjalankan adalah budak-budak. Saking butuhnya orang kaya kepada yang menjalankan pasar itu budak-budak. Sehingga Umar perlu menegur sahabat-sahabat itu. Kenapa kalian tinggalkan pasar? Walaupun mereka orang miskin, tapi satu saat dia bisa naik levelnya. Belum mereka menguasai pasar. Ini perlu diketahui. Jadi kita perlu akan memulai membahas intinya. Mari kita seriuskan. Karena kita akan membacakan satu-satu riwayat-riwayatnya agar kita ngerti betul dasar-dasar kebutuhan itu. Sampai nanti soal wala terus itulah kuncinya orang beriman. Dan itulah yang benar-benar diantara yang benar-benar diajarkan Nabi kepada para sahabat. Kita lihat di sini riwayat bagaimana para sahabat menjalankan makna wala tusri yang mungkin hari ini kita tidak, bahkan kita mungkin merasa tidak kuat untuk seperti sahabat dalam menjalankan wala tusri karena tidak pernah kita melakukan. Cuman dirahmati Allah SWT seperti itu. Maka pembahasan berikutnya nanti akan ada tentang masalah infak, soal infak, soal mengeluarkan dalam perkara makanan dan minuman. Mana yang wajib, mana yang dosa. Allah akan soal sampai situ dulu. Pertemuan berikutnya kalau mengizinkan dan kita mohon kepada Allah dan kita bisa melanjutkan ini setahap lagi dan kita bisa menemukan kasar apa yang sebenarnya yang cocok dengan diri kita, ya. Karena kita memahami kebutuhan yang ada di dalam. Karena ini dua hal yang tidak terpisah, dua hal yang saling berkaitan. Aku udah mau dikata, astagfirullahaladzim. Kita pegang saja dulu apa yang terusan yang dibacakan itu. Ya, semoga Allah kita semua dan semoga Allah selalu kita di dalam kehidupan kita ini dalam mengurusi harta-harta yang kadang lebih cepat bertambah sebelum ilmunya kita. Apa yang dari Rasul Nabi itu kamu? Kumpul di ada, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.